Teng 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 teng. Halo, selamat malam semuanya. Sekarang sedang mencoba. Halo, 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 halo semuanya. Tunggu sebentar, saya mau nulis. Bisik. Eh, gimana sih caranya kalau pakai ini? Sebentar ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Bisik. Oke, sebentar. Oke. Kumis. Ya. Oke, kumis saya memang tumbuh. Saya barusan posting kumis saya begini mau ditumbuhin, tapi ternyata gara-gara dulu suka pakai pinset jadinya belang blonteng gini nih. Halo Ambon, halo di mana-mana. Live bareng Kui. Tunggu dulu, hari ini saya mau bincang-bincang tentang musik. Musik apa yang didengar atau apapun. Ini adalah sebuah program baru buat saya. Di channel saya atau di akun Instagram saya. Dan saya akan membicarakan musik, biasanya akan ngobrol dengan orang ya. Ini baru episode pertama. Halo Aceh. Bisik, bincang asik. Bincang asik, solo hadir. Oke. Andrew Rangga. Ye Manji udah bisa, mantap. Saya pakai preamp. Tapi memang bedanya nih, kalau misalnya kita live pakai iPhone, itu kalau misalnya mau pakai preamp, kita nggak bisa join. Ketika join rusak. Jadi harus pakai Android ini ternyata ya. Pakai Android bagus sekali hasilnya. Pindang berduri lunak, cie. Wong Surabaya. Jadi teman-teman, Bincang Musik ini adalah sebuah program baru di mana saya akan ngobrol-ngobrol dengan teman dari mana aja, ngobrolin hal-hal yang berhubungan dengan musik. Hari ini saya mau ngobrol sama Cynthia Gabriela. Cynthia Gabriela adalah seorang musisi cover yang akhirnya dia menjadi musisi yang naik kelas karena saya produserin. Nah, saya mau ajak dia ngobrol-ngobrol, ceritain kenapa dia bisa sampai diproduserin oleh seorang Anji gitu ya. Dan juga gimana caranya kok saya bisa ini tertarik sama dia. Nah, Bisik ini didukung oleh Langit Musik. Langit Musik adalah sebuah platform untuk mendengarkan musik. Teman-teman kalau pakai Telkomsel pasti udah tahu ada Langit Musik. Tapi ternyata Langit Musik ini juga bisa didengarkan melalui telco lain. Misalnya teman-teman pakai telkonya bukan Telkomsel, tetap bisa pakai juga. Cuma biayanya lebih mahal. Kalau pakai Telkomsel itu kamu cuma perlu membayar 22.000 premium 30 hari dan juga 6.600 itu premium 7 hari. Kalau pakai telco yang lain bukan non Telkomsel user itu 55.000 premium 30 hari dan 16.500 7 hari. Ya udah, sekarang saya mau coba hubungin Cynthia Gabriela. Kita ajak. Mana Cynthia Gabriela ya? Ngobrol-ngobrol sama dia. Cynthia Gabriela, tanda akhir zaman salah satunya yaitu munculnya penyanyi wanita di mana-mana. Hah? Gimana munculnya penyanyi wanita di mana-mana? Dari dulu juga ada penyanyi wanita. Cynthia. Oke. Kita ajak untuk halo Kak, sebutin nama aku dong, Nicholas. Oke. Cynthia Gabriela ini sudah merilis. Halo Adek. Halo Wenji, Cie, gimana? gimana? Wenji Gimana apa keadaan? kabar? Cynthia baiklah. Udah berapa hari berarti mengurung diri ya? 2 minggu lebih. Cynthia 2 minggu lebih. Udah 2 minggu lebih ya? Hmm. Nggak sakit? Sempet, tapi milih buat quarantine aja di kamar dan berjemur.
Berjemur jam berapa kamu berjemurnya? Jam 10. Hmm. Teman-teman boleh mengajukan pertanyaan untuk Cynthia Gabriela ya, tapi sebelumnya saya akan nanya-nanya dulu. Dek, cerita dong. Maksudnya dulu awalnya menjadi musisi cover tuh gimana? Emang pengen jadi musisi atau bagaimana gitu? Awalnya Cynthia itu yang pasti iseng-iseng. Itu semua iseng-iseng, cover lagu tuh iseng-iseng. Karena responnya positif, jadi diseriusin. Dan didukung sama keluarga, teman-teman. Pokoknya banyak. Tadinya kamu mengcover lagu apa? Ingat nggak cover lagu yang pertama kali kamu cover? Kayaknya dulu cover lagu Meghan Trainor yang Like I'm Gonna Lose You. Udah lama. Udah lama juga ya itu. Oke. Dan sekarang Cynthia masih suka cover-cover lagu nggak? Masih. Instagram. Iya nggak apa-apa lah. Oke, tapi aku mau tanya, sebenarnya sejak kapan sih Cynthia bermain musik? Bermain musik ini maksudnya nyanyi atau main musik? Nyanyi. Kalau nyanyi Cynthia dari kecil, Manji udah suka dari kecil. Cuman baru muncul ke permukaan, maksudnya baru berani nyanyi depan umum paling umur 17 tahun. Kemarin ikut ajang pencarian bakat. Ajang pencarian bakat itu sebuah ajang pencarian bakat besar ya. Gak apa-apa sih disebutin juga, Indonesian Idol ya. Iya. Dan gagal. Sampai di mana, Dek? Sampai 50 besar. Dan itu tuh panggung pertama Cynthia, lomba pertama Cynthia. Jadi Cynthia tuh kayaknya orang yang gak pernah lomba, gak pernah ikut paduan suara di sekolah. Jadi langsung ikut Indonesia Idol itu. Makanya kemarin mentalnya sempat down. Mentalnya sempat down ya. Iya. Tapi ternyata lolos juga. Ya awal yang baik lah kemarin. Sampai ke Jakarta ya waktu itu. Sampai 50 besar. Wow, 50 besar. Cuma artinya 50 besar itu belum sampai masuk ke panggung spektakuler ya kan. Ya. Nah, tapi itu berpengaruh nggak sih buat perkembangan karirmu? Ada pengaruhnya, pasti kan jadi ngelatih percaya diri Cynthia kan, karena Manji pun tahu sendiri Cynthia orangnya gimana, Cynthia orangnya tertutup sama sesama, pokoknya susah lah buat diajak ngomong juga susah. Dan kemarin itu Cynthia jadiin buat pengalaman, jadi tahu gitu gimana di atas panggung yang benar. Oke, dan singlenya Cynthia yang pertama itu judulnya Percaya Aku. Itu sekarang udah hampir 25 juta di YouTube ya. Iya, dan di Langit Musik waktu itu udah sempet nomor 1 sempat. Dek, nyanyiin dikit dong, Dek, dikit aja. Percaya Aku. Sebelum kita lanjutin cerita. Refnya? Iya. Haruskah ku jadi orang berbeda hanya untuk membuat dirimu bahagia? Jangan lakukan hatiku bisa tertekan. Aku juga mau kita bahagia tanpa harus menjadi orang yang berbeda. Percaya aku, hatiku dimilikimu. Wih, memang adekku cerutku ini suaranya memang bagus ya. Waduh. Tadi Dek, barusan ada yang komen. Penyanyi seperti Cynthia ya mungkin yang cantik gitu ya dan suaranya bagus gini, udah pasti akan sukses. Gimana menurutmu?
Maksudnya Maksudnya modal cantik, oke, suara bagus, cantik, menurutmu udah pasti sukses nggak di industri musik Indonesia? belum tentu sih. Menurut Cynthia, menurut Cynthia iya. Menurut Cynthia dulu standar yang bisa sukses di dunia musik pertama itu suara. Tapi makin Cynthia jalanin sekarang, ternyata yang bikin sukses itu sebenarnya cara kita komunikasi sama audiensnya kan. Jadi malah suara jadi yang kayak nomor 2 gitu. Oke. Jadi kalau cantik nomor 3 lah. Cantik nomor 3. Cantik nomor 3. Jadi Cynthia ini dari Medan. Gimana dengan gini, kalau misalnya cuma cantik dan suara bagus, menurutku banyak banget penyanyi-penyanyi muda yang cantik dan suaranya bagus di Indonesia. Tapi masih banyak yang belum puff gitu. Jadi kalau menurut aku sih salah satunya adalah ini ya, adalah lagu, materi. Betul nggak menurutmu? Nah, ngomong-ngomong soal materi pertama, itu kan percaya aku ya. Gimana Dek rasanya kamu akhirnya bisa merilis lagu sendiri gitu? Biasanya mengcover, akhirnya merilis lagu sendiri. Rasanya campur aduk. Senang, terharu. Karena kan teman-teman yang suka sama Cynthia, penggemar Cynthia kan juga sebenarnya pengennya Cynthia punya karya sendiri. Karena ya penyanyi itu ya yang pasti harus punya karya sendiri lah, nggak mungkin cover terus kan. Ya tujuannya tuh walaupun cover itu nggak apa-apa, tapi cover itu untuk bonus, untuk mencari fame dulu, nggak apa-apa, mencari nama, numpang keyword lagu supaya naik gitu kan. Tapi akhirnya tetap merilis lagu. Nih ada pertanyaan dari Lydia_Abriola. Gimana awalnya Cynthia gabung sama manajemen Manji? Gabung sama manajemen Manji, pertama kenal sama Manji. Gimana caranya tuh Dek waktu itu? Ceritain ya, karena banyak banget orang yang minta produserin dong sama Manji gitu. Asli kan? Ceritanya sebenarnya kan kemarin kan iseng-iseng juga kan cover lagu Manji. Terus sebenarnya ini bantuan dari akun-akun apa sih namanya? Cover yang merepost di Instagram, akun apa sih? Iya. Ya, misalnya Indomusikgram gitu ya. Platform musik di Instagram. Nah, biasanya Cynthia kalau nge-cover kan selalu ngecantumin penyanyi aslinya, dan kemarin kebetulan Manji ngelihat dan tarikan buat bikin project. Tapi kemarin belum kepikiran buat bikin single kan Manji. Kemarin project Bidadari Tak Bersayap. Iya. Mau bikin aku mau bikin nama grupnya Bidadari gitu. Dan tapi waktu itu gini, Cynthia Gabriela hampir berapa lagu ya? 3 lagu aku kayaknya kamu cover semua ya deh. Sampai Telur Dadar, lagunya Saga juga kamu cover. Iya benar. Gara-gara itu akhirnya saya melirik Cynthia, nih enak suaranya bagus ya, terus sering di repost sama akun-akunnya itu yang tadi Cynthia bilang gitu, dan akhirnya ya udah, akhirnya sama saya deh gitu. Terus pertanyaan selanjutnya Dek, kamu ekspektasinya seperti apa sih ketika merilis lagu gitu? Pertama kali Percaya Aku rekaman, terusnya langsung kamu ceritain deh, rekaman itu kamu sama siapa aja bekerja samanya, terus yang ngerjain musik siapa, kayak gitu-gitu. Kayak aku kemarin kan yang ciptain lagunya Manji sama Kak Tinton Morris. Iya, yang pertama ya. Ya. Terus rekamannya kemarin banyak ya, nggak cuma sekali, ada 3 kali rekaman. Cynthia tuh vokal. Gara-gara saya belum puas. Iya,
Pertama di Bandung sama Hmm. di studio Mas Ari Renaldi, terus lanjut Aryaru. dua kalinya di Cibubur ya, Cibubur. Dan dan akhirnya, nah kalau yang belum tahu, Ari Renaldi itu adalah produser Tulus dan juga Yura Yunita. Juga ada Afgan, ada Maudy Ayunda, banyak banget ya pokoknya. Cynthia langsung bisa bekerja sama dengan musisi-musisi berbahaya. Beruntung loh. Ini Beruntung. Kak Cynthia live, Billy juga. Bingung mau nonton live siapa. Aduh, ya nggak usah bingung lah. Tunggu. Cynthia akan ada single ketiga nggak nih? Akan ada single ketiga nggak, Dek? Tanya produsernya lah, ada lah. Ada lah. Cynthia akan mengerjakan album ya, Dek? Iya. Akan segera mengerjakan album. Oke, kalau seandainya lagu orang atau kalau seandainya lagu Embul dinyanyiin sama Cynthia, gimana Manji gitu? Cynthia mau nggak menerima lagu dari orang? Bukan cuma dari Manji gitu? Boleh, tapi tergantung Manjinya juga. Kayak kan diomonginnya ke Manji dulu. Oke, gitu. Jadi karena aku produsernya ya. Iya. Oke, saya untuk 2 lagu Cynthia itu jadi produsernya dan juga ke depan sih. Nah, Dek, lagu Lelah Dilatih Rindu, single kedua kamu. Itu di Langit Musik, di aplikasi Langit Musik juga bagus tuh. Itu ceritanya gimana, Dek, lagu Lelah Dilatih Rindu? Ceritanya ya kayak singkatan dari judul lagunya kan, Lelah Dilatih Rindu. Banyaknya terkhusus buat pasangan yang LDR, pejuang rindu. Ya lagu itu tentang yang rindu, yang lagi rindu sekarang. Buat pasangan-pasangan LDR ya. Nih ya teman-teman, Cynthia ini sebenarnya tuh agak susah ngomong dia. Tapi dengan berjalannya waktu, udah sering manggung, sekarang Cynthia jadi lumayan ngomongnya. Sekarang harus dikorek-korek ceritanya. Cynthia, gimana cara ini dari pertanyaan dari Damar Haryo. Gimana caranya membangun karir di industri musik? Tips-tipsnya. Tipsnya, kalau Cynthia sebenarnya, kalau Cynthia sendiri seiring berjalannya waktu sih Manji, jadi makin sering perform, ya disitulah kita bangun image kita bangun komunikasi kita sama orang gitu-gitu. Sering berjalannya waktu kalau Cynthia belum punya tips yang gimana-gimana. Oke. Apa sih ini komen yang di bawah cakep, yang atas lumayan cakep. Apa sih? Oh, ada yang bilang, Kak Cynthia pakai ini dong headset supaya nggak feedback, supaya nggak. Oke, coba Cynthia mau pakai dulu. Teman-teman, mumpung Cynthia lagi pakai, saya mau jelasin lagi. Kamu pakai aplikasi Langit Musik, itu bisa, kalau kamu pakai Telkomsel, ketika kamu mendengarkan Langit Musik, itu tidak perlu kuota, bebas kuota, bisa dicek gitu. Ada 7 juta lagu Indonesia maupun internasional yang bisa kamu dengarkan secara cuma-cuma kalau kamu pakai Telkomsel. Kalau kamu tidak pakai Telkomsel, kamu harus berlangganan. Tarifnya premium 30 hari itu 55.000 dan 16.500 untuk 7 hari premium gitu. Dan Langit Musik ini adalah aplikasi untuk mendengarkan musik. Itu kamu bisa cek di iOS dan juga di Android, di Play Store atau di App Store. Itu silahkan di-download. Kamu cek, itu adalah aplikasi Indonesia. Membanggakan. Udah deh. Nah. Oke. Kak Cynthia ceritain dong asal-usul lagu LDR. Tuh, dari Nikita. MHRN. Asal-usul LDR kemarin kita sama Manji ketemu, terus liriknya kemarin masih nana-nana ya Manji. Iya, waktu pertemuan pertama ya. Terus pertemuan pertama. Terus Manji juga lah, pokoknya Manji lah yang berperan penuh. Semuanya hampir Manji yang bikin liriknya. Aku cuma satu baris saja.
berteman sepi. Nah, gini. Cynthia merasa nggak sih disetir sama Manji sebagai produser gitu? Misalnya Cynthia tuh harus begini ya, harus begini. Maksudnya apa yang sekarang Cynthia nyanyiin, apa ya image Cynthia sekarang itu bukan Cynthia banget nih. Tapi gara-gara disuruh Manji gitu. Ngerasa gitu nggak? Terkadang, tapi karena Cynthia sama Manji seleranya kadang sama, kadang sepemikiran, jadi ya nggak begitu ngeganggu sih gitu. Nggak, maksudnya gini. Kalau sebagai produser kan memang mengarahkan. Tapi maksudnya, Cynthia ngerasa nggak kalau yang sekarang ini bukan diri kamu? Apa yang kamu nyanyiin sebenarnya kamu nggak suka, tapi dipaksa sama Manji ini harus nyanyiin lagu ini gitu? Oh, enggak. Tetap ngerasa ini Cynthia, ini diri Cynthia gitu. Jadi memang Manji, Cynthia yang mau? malah Manji sebenarnya bantu ngeluarin jati dirinya Cynthia, pokoknya lebih keluar lagi gitu loh, karena selama ini kan masih mencari-cari jati diri gitu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. 2 lagu itu, Percaya Aku dan Lelah Dilatih Rindu, itu kan galau ya, Dek? Emangnya kamu pengen image galau, penyanyi galau gitu? Kayak Manji nih dulu. Atau gimana? Iya, tadinya gitu. Oke, terus? Tapi sekarang planningnya ya nggak gitu-gitu kali, karena pasti kan nggak hanya melewati fase galau, pasti bakal ada fase bahagianya, makanya nanti bakal ada di album Cynthia gitu. Jadi bukan Mau penyanyi bikin galau aja. mau bikin album nih. Iya. Kita akan segera membuat album, teman-teman. Sebenarnya nih bulan April kita tuh rencananya mau workshop ya, Dek. Iya. Mau karantina juga, karantina selama 2 minggu gitu, membuat albumnya Cynthia. Tapi sekarang karantinanya di rumah masing-masing. Ya nggak apa-apa lah, bisa dengerin lagunya Cynthia dan Anji di Langit Musik ya. Oke. Ini ada dari Anggarana SA. Tips untuk dilirik oleh Manji. Gimana tuh, Dek? Tips dilirik oleh Manji. Gimana ya? Menurutmu gimana sih? Kok Manji bisa sampai melirik kamu gitu? Itu pun kebetulan kemarin, nggak tahu. Gimana gitu? Kamu pakai cara apa? Kok akhirnya dari ribuan musisi cover, kok Manji bisa tertarik sama kamu? Menurutmu ya? Menurutmu, nanti aku ceritain dari sisiku. Menurutmu kenapa Manji sampai bisa tertarik untuk memproduksi Cynthia? Mungkin Manji suka sama karakter suara Cynthia. Gitu. Terus dia kan komunikasi terus kan, jadi ya mungkin jadi kayak gini, kayak sekarang jadi bikin lagu gitu. Jadi lebih serius. Ya, sebenarnya ada satu lagi sih. Cynthia tuh gencar, caper. Cynthia tuh caper tuh maksudnya gini. Caper tuh gini. Dia tuh mengcover lagu-lagu saya sampai beberapa kali seperti yang saya bilang tadi kalau teman-teman baru gabung. Jadi Cynthia mengcover lagunya Anji sampai akhirnya Anji melirik dan wah, ini anak oke juga nih gitu. Suaranya bagus, enak, berkarakter suaranya. Akhirnya saya ambil. Gitu deh. Jadi nanti next album mau bikin apa kita? Next album? Oh, dikasih tahu ini yang. Jadi di album ini bakal ada 3 fase. Di album Oke, Cynthia albumnya bakal 3 fase tuh gimana? Bakal ada fase ini sedih, terus sedih ini kan kayak Percaya Aku, Lah di Hati Rindu, dan mungkin di ada 1 single lagi sebelum album ya, Manji? Iya. Sebelum album. 1 single galau ya? Iya. Dan abis itu ada fase pemulihan, di saat udah penerimaan, dan terakhir ada fase bahagia. Wah, nanti di situ Cynthia bukan Cynthia yang galau seperti yang sekarang. Cynthia akan bernyanyi dengan lagu-lagu yang lebih ceria. Kita lihat ya nanti kayak gimana. Dek, pertanyaan ini agak balik ya. Kamu latihan vokal bagaimana? Nggak ada. Latihan vokal apa yang kamu lakukan sih? Kalau latihan vokal sih
Nyanyi-nyanyi di kamar mandi aja kayak. Di kamar mandi aja. Bedroom Setiap sih. hari. Setiap hari. Paling karaoke nyanyi lagu Cynthia sendiri gitu. Di mana? Di rumah atau di tempat karaoke? Di rumah bisa kadang di speaker di kamar, hidupin speaker nyanyi. Pokoknya ada aja lah. Nah, nih prayoga.ahmad. Manji pernah marah nggak sama Cynthia? Pernah nggak sih, Dek? Aku marah sama Cynthia. Sering. Sering dimarahin ya sama Manji ya? Aduh, aduh. Masa sih orang baik begini marah-marahin Cynthia? Waduh. Boleh tahu nggak kenapa marahnya? Ya, Cynthia juga sih yang salah, tapi jadi nggak apa. Kenapa banyak? Nggak sih, nggak terlalu banyak. Mau dikasih tahu Manji? Janganlah ya. Ada yang bilang pukul aja tuh, pukul gitu. Oh iya, ada beberapa orang-orang nanya, ini foto siapa? Ini foto Cynthia. Orang saya lagi mau ngobrol-ngobrol sama Cynthia, makanya ini foto Cynthia. Nanya siapa gitu. Sudah cantik, suaranya juga cantik, Dek. Coba kamu ngomongnya pakai logat Medan, Dek. Cemana? Cemana pula? Cemana pula? Dek, coba nyanyi lagu Lelah Dirati Rindu deh. Coba ya, oke ya. Kita coba, Cynthia akan menyanyikan lagu Lelah Dirati Rindu. Dari song lah sedikit. Oh ya, ada yang minta Anji collab sama Cynthia. Nggak bisa, karena kita tektokan. Susah, pasti nanti suaranya latency gitu. Delay, iya. Delay pasti. Oke, Dek, coba nyanyi Lelah Dirati Rindu, Dek. Musik? Dari song. Boleh. Ku benci hari ini, kamu tak di sini. Kau minta aku berpikir tanpa marah dan cemburu. Salahnya memang ada di aku. Cemburui kamu, aku tak mampu sikapi rasa rindu yang memburu. Tidakkah boleh jika aku cemburu, ku lakukan karena aku cinta kamu. Jangan begini, aku tak mau sendiri di sini dan berteman sepi. Oh, Cynthia kalau nyanyi banget katanya. Makasih. Dek, gimana rasanya dari penyanyi cover yang biasanya mengcover lagu-lagu orang gitu. Terus tiba-tiba kamu bisa nyanyi di depan umum dan lagumu dinyanyiin sama ribuan penonton gitu. Gimana rasanya? Rasanya bangga lah, yang pasti Manji bangga. Oke. Dan senang. Apalagi banyak yang cover. Jadi Cynthia bisa ngerasain ngerasain orang-orang yang cover itu, karena dulu kan Cynthia juga cover lagu kan, basicnya cover lagu. Jadi seneng lah. Seneng ya? Seneng kali, nggak bisa diungkapin. Bangga. Kalau dulu cuma mengcover, sekarang tiba-tiba lagunya di cover sama banyak orang gitu. Seneng. Ada inget nggak momen pertama di mana lagu kamu dinyanyiin sama banyak orang gitu dan kamu merinding gitu? Ingat nggak momen di mana? Manggung di mana? Manggung di Medan kemarin.
Medan. Pertama kali. Mm-mm. Panggungan apa itu? Panggungannya sih acara kampus universitas Manji. Oke. Dan itu rasanya menggetarkan ya? Iya. Enggak ada yang pertama kali nyanyinya sama Manji pas rilis Percaya Aku, besoknya Manji ke Medan ya. Kita Iya, nyanyi tapi kemarin ada acara. Bukan itu bukan kan, konser Cynthia. Iya, bukan dan Cynthia. bukan konser Cynthia sendiri, dan saat itu penontonnya belum yang brrr gitu. Terus tiba-tiba aku ngeliat postingan kamu di depan ribuan penonton, Cynthia berdiri dengan orang-orang menyanyikan lagumu sendiri, merinding aku. Terusnya pakai flash semua kan gitu, kayak Iya. lautan kunang-kunang ya kalau kata Firsa Besari. Aduh itu rasanya. Dek, gini dek, ada pertanyaan nih dari Tina.Lakini. Cynthia berharap siapa yang Cynthia berharap nggak di cover sama siapa gitu lagunya? Misalnya kamu ada harapan gitu, kamu di cover sama siapa ya? Aku pengen banget tuh di cover misalnya sama Yura Yunita misalnya, atau di cover sama Dian Sastro gitu. Ya itu boleh. Semuanya sama. Pengen lah. Jangan. Karena idola ya siapa sih yang nggak mau lagunya dinyanyiin sama idola musisi-musisi besar Indonesia. Pengen denger kan, soalnya kan genrenya beda-beda kan, pengen dinyanyi pasti bakal beda kalau dinyanyiin sama Raisa sama Kak Tulus, pasti bakal beda. Penasaran. Oke, siapa sih musisi yang kamu suka banget gitu? Anjir lah. Gara-gara lagi ngobrol sama Manji jadi Manji tuh. Gara-gara Manji produserin. Coba yang lain jangan Manji deh. Siapa musisi yang menginfluence Cynthia? Musisi luar atau musisi dalam negeri? Indonesia deh, Indonesia. Indonesia Cynthia suka Kak Raisa, Tulus. Itu aja. Raisa, Tulus, Manji. Iya, Raisa Tulus Manji. Oh, itu ada Kak Andi Arman tuh. Kak Andi Arman tuh produser beberapa lagunya 420 itu. Ada. Dia nonton Cynthia. Nanti kayaknya nanti beberapa lagu Cynthia juga nanti akan ada kita kerjain bareng deh. Nanti ya. Oke. Cynthia Woy, semangat ya. I know there's something you behind that smile. Like them. Wah, apa tuh coba? Dek. Oke. Cynthia tuh sekarang pengen banget duet sama siapa? Tuh, dari Ian GGGRM. Duet sama Manji belum. Maksudnya duet single apa duet kalau single belum tahu sih, belum kepikiran sama siapa. Single nanti di album Cynthia kali nanti ya, boleh ya? Boleh. Ya, di album Cynthia. Nah, ada nggak selama ini pengalaman haters gitu? Cynthia kan kelihatannya kan yang nggak neko-neko, yang postingannya juga baik-baik aja. Ada haters nggak? Ada sih, dia punya haters tapi mungkin nggak begitu mengganggu dan nggak begitu barbar. Nggak barbar hatersnya. Gimana? Maksudnya memangnya kok Cynthia tahu kalau itu haters tuh gimana? Yang pasti dari dia ngekritik pasti dengan ya kurang kata-kata yang kurang bagus kan. Itu sih dia bilang haters kalau kayak gitu. Iya. Dia mengkritik atau ngatain? Ngatain pun ada, mengkritik ada. Beda yang ngatain sama ngekritik. Kalau ngatain dia nggak ngasih solusi. Maksudnya nggak ngasih solusi juga gitu. Nggak ngasih solusi. Iya. Nah itu kan haters. Kalau ada kejadian seru nggak atau lucu sama penggemar? Ini kan Cynthia baru ngerilis 2 album ya. 2 single ya. Jadi kayak pasti masih lagi seru-serunya gitu. Kalau ditanya ada pengalaman seru apa sama penikmat lagunya atau penonton, waduh banyak banget gitu. Kalau Cynthia kan ya belum lah 100 panggung, belum lah dengan 2 single ini.
Kalau Ada Cynthia, pengalaman seru? iya belum sih. Pengalaman seru banyak lah. Contohnya kayak tiba-tiba mati listrik kayaknya pernah Manji. Serius lagi manggung? Iya. Lagi manggung mati listrik. Iya. Terus apa yang kamu lakukan di atas panggung? Aku pernah. Aku ingat saat itu penontonnya itu ada 62.000 waktu itu di Malang. 62.000 terus mati soundnya. Dan ada yang aku lakukan. Nah kalau Cynthia tuh melakukan apa saat mati lampu gitu, mati listrik? Ya ngomong lah, mengalihkan pembicaraan. Mengalihkan pembicaraan. Loh, gimana kan penontonnya banyak. Terus Cynthia pakai mic gitu. Iya. Tapi kan nggak sebanyak Manji, maksudnya yang nggak kayak gitu. Berapa ribu tadi Manji? 62.000. Iya nggak sebanyak itu, masih ya anak-anak sekolah. Heeh. Apalagi Cynthia kan kemarin di panggung belum bisa ngomong, malah mereka yang jadi mereka yang ngajak ngomong. Cynthia ketawa-ketawa aja. Lucu banget sih. Jadi Cynthia ketawa-ketawa, penonton yang ngomong-ngomong gitu. Iya, mereka yang gombal-gombalin malah. Dek, saran dong buat orang-orang yang mungkin nonton ini, maksudnya gimana sih caranya supaya meningkatkan karir gitu. Maksudnya Cynthia kan mulai dari musisi cover. Kalau Manji kan tidak memulai dari musisi cover, belum zamannya Instagram, belum ada Indomusikgram, belum ada Vokal Plus dan lain-lain gitu. Saran dong buat teman-teman gitu, apa? Buat teman-teman yang mungkin baru mulai atau misalnya udah setengah perjalanan, kalau Cynthia sih yang penting dalam berkarya itu dibutuhkan kerja keras, terus konsisten, terus punya tujuan yang jelas, terus fokus sama tujuannya, optimis, terus pikirannya terbuka, dan kalau kata Manji, jangan takut jadi beda gitu, karena semuanya bisa terjadi di luar perkiraan kita gitu. Jadi jalannya udah lumayan ngomongnya ya. lumayan, tambah sedikit lah. Tambah sedikit lah. Ya udah, Dek, makasih ya udah untuk bincang-bincangnya. Nanti kita segera bertemu untuk mengerjakan albummu ya. Oke, setelah Nanti wabah ini berakhir. Ya, setelah wabah ini berakhir, kita akan minta dukungan dari Langit Musik. Oh iya. Untuk mengerjakan album kamu pastinya. Asik. Ya Ya udah, teman-teman di sini, aku pengen ngomong sama teman-teman sini biar bisa dengerin single-single Cynthia. Jangan lupa dengerin Percaya Aku sama Ladi Hati Rindu di Langit Musik. Yeay, kalau misalnya belum download ya. Iya, download di App Store dan di Play Store. Dek, terima kasih. Makasih Manji. Terima kasih loh, baik-baik ya. Siap, sampai bertemu. Sampai bertemu lagi segera. Dadah. Dadah. Terima kasih bincang-bincangnya. Waduh. Tuh, bincang-bincang sama Cynthia Gabriela. Itu jadi memang nggak ada salahnya menjadi musisi cover. Nggak ada salahnya kamu mengcover lagu orang untuk menaikkan namamu dulu di sosial media, punya banyak followers. Tapi ketika itu tujuannya tetap harus merilis lagu sendiri. Itu kenapa saya tertarik sama Cynthia gitu. Dan dia berhasil dengan dua singlenya. Single pertama Lelah Dilatih Rindu dan Percaya Aku. Percaya Aku single pertama. Single keduanya Lelah Dilatih Rindu itu berhasil memikat banyak orang gitu. Nanti kami akan segera mengerjakan albumnya Cynthia. Nah, teman-teman sekali lagi saya ingetin bincang musik ini akan saya adain terus. Nanti saya juga akan berkolaborasi sama teman-teman. Saya akan berkolaborasi sama teman-teman. Ingat untuk streaming jutaan lagu tanpa kuota data dengan aplikasi Langit Musik. Kalau kamu pakai Telkomsel,
kamu bisa mendengarkan musik bebas gratis tanpa kuota. Tapi ketika kamu non Telkomsel user, kamu menikmati streaming musik sepuasnya tanpa iklan dengan berlangganan Langit Musik Premium, itu tarifnya 55.000 premium 30 hari dan 16.507 hari. Begitu deh. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Oh, lagunya Iwan Fals dong. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, nanti kita join lagi, ya. Agak malaman nanti, saya akan join sama teman-teman yang mau ikut bernyanyi dengan sebuah tema. Oke? Setelah ini, kita ketemu lagi di Bincang Musik dengan bintang tamu yang berbeda. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu. Jangan lupa senyum hari ini.